Oke, Bang Insang, Ya, bicara tentang pra peradilan yang sudah dijalani beberapa hari ini, Bang. Seperti apa sih, Bang, perkembangannya, Bang? perkembangannya yang perlu kita share ke publik secara lugas bahwa hasil pra peradilan mulai perjalanan mengajukan permohonan, kemudian jawab menjawab di persidangan Pengadilan Negeri Kota Bandung, sampai terakhir kami mengajukan kesimpulan, hasilnya menurut hemat kami itu sangat luar biasa sekali. Karena melihat dari semua bukti yang kami ajukan, terkait bukti apa saja yang kami ajukan. Bukti yang kami ajukan adalah bukti surat, kemudian juga alat bukti saksi, kemudian kami mengajukan juga ahli untuk menilai bagaimana proses penetapan tersangka klien kami. Tapi yang pada prinsipnya bahwa saya ingin sampaikan, sejak awal kami menduga bahwa untuk penetapan tersangka klien kami Peggy Setiawan, memang dugaan kami itu terbukti benar. Artinya dua alat bukti yang harusnya dipenuhi oleh pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, ternyata setelah fakta persidangan menunjukkan sama sekali dua alat bukti itu tidak terpenuhi. Saya kasih contoh begini, bahwa di dalam yang menguatkan terhadap bukti surat dari pihak termohon adanya putusan, kemudian adanya putusan para terpidana yang 8 orang tersebut, kemudian itu adanya permohonan gerasi yang 7 terpidana, kemudian juga adanya visum et repertum dari pihak korban. Dari bukti-bukti surat ini, itu kan menunjukkan tidak ada kaitan dengan Peggy Setiawan, berkaitannya dengan Peggy Peron. Jadi kalau bukti surat tersebut yang diajukan kemudian diandalkan hanya sekedar bukti surat tentunya tidak bisa dimaknai bahwa berkaitan dengan Peggy Setiawan. Kalau kemungkinan berkaitan sama Peggy Peron, maka mungkin saja bisa. Tapi kalau dikaitkan sama klien kami tentunya nggak bisa. Selanjutnya lagi bahwa apa sih yang menjadi tolak ukur kami mengajukan permohonan pra peradilan ini? Yang pertama menyangkut penetapan tersangkanya, kemudian menyangkut masalah penyitaannya, kemudian menyangkut masalah DPO yang dikaitkan antara Peggy Peron kemudian berubah menjadi Peggy Setiawan. Kami lihat betul di putusan pengadilan para terpidana tersebut, di situ hanya menyebutkan Peggy alias Peron. Tapi yang kemudian kami amatin lagi di dalam putusan di dalam DPO yang disampaikan oleh pihak termohon, memang betul adalah Peggy alias Peron. Tapi yang kemudian belakangan dirubah DPO itu Peggy Setiawan alias Peron. Ini kan mensematkan Setiawan kepada DPO itu. Ini yang menurut hemat kami keliru. Seharusnya ini yang dilengkapi dulu. Makanya kami sejak awal menilai klien kami ini sudah terjadi penzoliman, sudah terjadi salah tangkap terhadap klien kami, sehingga ini tidak sesuai dengan metode atau prosedur hukum. Baik kita merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara, kemudian kita merujuk juga pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tersebut, kemudian kita merujuk juga pada Perkap Kapolri serta Peraturan Kabar Eskrim. Saya tegasin begini, bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan seseorang penetapan tersangka terhadap seseorang, apabila tertangkap tangan ya boleh-boleh saja, tapi yang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tapi yang kemudian apabila bersumber dari laporan, ya itu harus ada pemeriksaan, diawali oleh pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menetapkan tersangka. Tapi apa yang terjadi pada Peggy Setiawan itu sama sekali tidak ada dengan metode-metode pemeriksaan, semata-mata langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ironisnya apa? Bahwa Peggy Setiawan ditangkap dulu, kemudian saksi-saksi yang menjadi saksi fakta kami hadirkan, 4 orang saksi fakta yang kami hadirkan di persidangan, itu semua telah di BAP. Ironisnya apa? Di BAP setelah Peggy Setiawan dilakukan penangkapan. Jadi contoh, Peggy Setiawan dilakukan penangkapan di tanggal 21 Mei 2024. Saksi kemudian di BAP ada yang di tanggal 24. Kemudian ada lagi yang di tanggal 30 atau 31. Ini kan sudah terjadi, betul-betul terjadi pergeseran. Ada yang di BAP tanggal 31. Ini kan berdasarkan keterangan saksi yang muncul di persidangan. Makanya saya melihat bahwa ini benar-benar salah orang. Kejanggalan berikutnya lagi bahwa melalui rilis pers
dari pihak kepolisian menegaskan ada 3 DPO, yaitu Peggy alias Peron, kemudian Andi, kemudian Dani. Kemudian 2 DPO tersebut dianulir oleh pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Akan tetapi pada saat sidang pra peradilan dihidupkan lagi, ditarik lagi 3 DPO ini. Padahal sebelum pembuktian dalam proses pra peradilan, kita lihat rame di media bahwa pihak kepolisian menyatakan cuma 1 DPO, 2 DPO ini telah dihilangkan atau 2 DPO ini telah di-close. Tapi faktanya apa? Begitu jawaban dari pihak termohon, Polda Jawa Barat dihidupkan lagi yang 2 ini. Apakah setelah mereka menjawab 2 DPO yang mereka hidupkan ini setelah pasca pra peradilan ini, apakah dimunculkan secara terus-menerus atau kembali dihilangkan? Itu kami serahkan kepada pihak termohon. Inilah yang kemarin yang menjadi perdebatan. Kalau saya melihat bahwa persoalan ini sebenarnya sederhana sekali. Artinya yang menjadi perdebatan kita bahwa dalam perkara Peggy Setiawan ini kan seharusnya kan kami menilai Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy Peron, tapi yang kemudian pihak kepolisian mengukur bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron. Ini kan harusnya kita saling beradu bukti, kita harus mengujinya sama-sama. Tapi yang terjadi apa? Kami mengajukan saksi-saksi, kami mengajukan bukti-bukti surat, pihak termohon mengajukan bukti orang lain. Siapa itu? Yaitu bukti para terpidana. Apa kaitannya? Kalau berkaitan dengan Peggy Setiawan, Peggy Peron, ya mungkin bisa dikaitkan. Tapi manakala berkaitan dengan Peggy Setiawan, ya saya pikir ini ibarat api jauh dari panggang lah. Ini 2 orang yang berbeda. Tidak boleh dikait-kaitkan seperti itu. Makanya ini sebagai masukan ataupun edukasi bahwa ke depannya penegakan hukum yang secara fairness yang kami harapkan, artinya tidak terlalu tergesa-gesa. Bagaimana proses penyidikan itu dilakukan, mengumpulkan dulu barang bukti. Ketika memang sudah fix, sudah memperoleh 2 alat bukti yang saling bersesuaian, bahwa kemudian menetapkan tersangka. Kalau yang kami hadapi dalam proses penanganan perkara klien kami itu dibalik, ditangkap dulu Peggy Setiawan, kemudian setelah ditangkap berapa hari kemudian saksi-saksi diperiksa, kemudian dicocok-cocokkan bukti surat-suratnya semua kayak KTP, KK, rapor, ijazah, baru dikaitkan. Ya kalau bukti KTP, rapor dan sebagainya, ya memang tidak perlu dibuktikan lagi, itu Peggy Setiawan. Yang kami ingin menunjukkan yang mana Peggy Peronnya, ada hubungan apa, sampai selesai pembuktian maupun kesimpulan yang kami tangkap dari hasil persidangan, sama sekali tidak ada kaitan antara Peggy Setiawan dan Peggy Peron. Sama sekali. Jadi dugaan kami pihak termohon kehilangan atau pihak termohon tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan, melalui sidang pra peradilan itu nyata terbukti. Makanya kami harapkan bahwa putusan pengadilan Kota Bandung dalam memutus perkara hari Senin permohonan pra peradilan Peggy Setiawan, menurut hemat kami selaku penasihat hukum adalah sangat beralasan manakala diputus dengan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kira-kira demikian. Mungkin abang membacanya itu dari Polda Jabar memunculkan lagi ya, DPO itu ya. Iya. Karena menurut abang itu strategi apa sih bang dari Polda? Sebenarnya bukan strategi, tapi ini adalah bentuk kekeliruan. Sekarang kan perkara ini bukan perkara kemarin sore. Perkara ini adalah perkara 8 tahun yang lalu. Sudah ditetapkan selama 8 tahun lamanya. Ingat loh, saya garis bawahi bahwa ini 8 tahun lamanya 3 orang DPO. Peggy Peron, kemudian Dani, dan Andi. Tapi yang kemudian ini semuanya senyap, tidak pernah lagi hadir. Begitu film Vina sebelum 7 hari ramai jadi perbincangan publik, seolah-olah pihak kepolisian dituntut harus menyelesaikan menangkap 3 DPO ini. Kami juga sangat terkejut. Karena kenapa? Tiba-tiba juga pihak kepolisian langsung menangkap dan menahan, menetapkan tersangka kepada klien kami. Ini kan terlalu mengada-ngada. Artinya kami melihat bahwa Peggy Setiawan di sini adalah manusia yang butuh keadilan, sehingga semua kami selaku penasihat hukum tidak memiliki kepentingan apapun.
semata-mata kami hanya melihat bahwa ada orang yang perlu ditolong secara hukum, ada orang yang perlu betul-betul dilindungi secara hukum. Makanya kami hadir sebagai tim lawyer. Kami tim lawyernya mulai dari Jakarta, kemudian Bandung dan Cirebon, semata-mata untuk membela kebenaran dan keadilan hukum bagi Peggy Setiawan. Tidak ada maksud lain apapun. Dan selanjutnya Bang, persiapan menghadapi keputusan besok. Kalau menghadapi keputusan, yang pertama kami tetap hakul yakin bahwa putusan hari Senin nantinya permohonan kami dikabulkan. Jadi karena menurut logika hukum kami bahwa berdasarkan bukti, berdasarkan saksi tidak ada alasan untuk ditolak. Tapi apabila pengadilan berpendapat lain, ya kita tunggu hari Senin. Kira-kira jawabannya seperti apa? Iya kan? Kalau emang maaf kalau ditolak, gimana? Apapun bentukannya kami selalu siap, baik lahir maupun batin, untuk membela nasib seorang anak manusia, seorang kuli bangunan, seorang yang betul-betul kehidupan sehari-harinya susah. Itu yang menjadi sisi kemanusiaan kami, memandang itu semua sehingga kami melihat bahwa anak ini butuh perlindungan dan pertolongan secara hukum. Jadi kami apapun yang terjadi, kami siap dengan segala kondisinya. Kira-kira demikian. Siap. Oke. Terima kasih Bang. Sip.